Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 41. Di Villa Mahkota, Erwin yang sedang duduk di sofa cukup terkejut saat melihat informasi tentang Farzan yang telah dikumpulkan Anita. Tak kusangka, orang ini sudah berinvestasi begitu banyak di industri. Dan 90% proyek yang diinvestasikan menghasilkan uang. Orang ini cukup hebat. Apa yang dipegang Erwin di tangan adalah informasi tentang investasi Farzan. Erwin yakin bahwa Farzan ini tidak mungkin membiarkan dirinya mengambil saham Skyrim nomor 1. Dan pasti akan merencanakan sesuatu untuk merebutnya kembali. Daripada hanya menunggu diserang, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang duluan. Pada saat ini, Lina menelpon kemari. Dan saat Erwin mengangkatnya, suara Lina terdengar. Erwin, Fiona mau mengajak kita untuk makan di Hotel Trans Luxury besok. Dia bilang Farzan ingin meminta maaf sama kita. Apa kita akan pergi? Tentu saja. Erwin tersenyum di sudut mulutnya. Farzan ini benar-benar tidak sabaran. Dan baru sehari saja sudah merencanakan sesuatu. Kalau begitu aku akan beritahu Fiona. Lina langsung menutup telepon begitu selesai berbicara. Farzan ini seperti ingin memberiku sebuah kejutan besar. Rasa dingin melintas di mata Erwin. Berdasarkan sifat dan karakter Farzan, mana mungkin orang ini akan meminta maaf pada anak miskin dari pedesaan, bukan? Erwin tidaklah bodoh. Anita, bantu aku cari informasi tentang Hotel Trans Luxury. Dan cari tahu juga siapa yang bertanggung jawab atas area di sekitar itu. Karena musuh akan memberi kejutan, maka Erwin akan memanfaatkan ini dan merencanakan semuanya dengan matang sebelum pergi. Baik, Tuan Muda. Mohon tunggu sebentar. Anita segera turun untuk menggali informasi. Setengah jam kemudian Anita kembali dan melaporkan informasi yang didapatnya sesegera mungkin. Tuan Muda, Hotel Trans Luxury adalah hotel milik keluarga Lois, dan Farzan itu sendiri memegang saham 40%. Sedangkan area selatan kota dikuasai oleh seorang yang bernama Goldie. Ternyata memang ingin memberi perjamuan penuh kejutan padaku. Tatapan Erwin menjadi dingin, karena Trans Luxury adalah hotel keluarga Lois. Jadi pasti ada seseorang yang menunggunya di sana. Sederhananya, itu adalah penyergapan. Adapun Goldie ini, yang sudah menjalin hubungan baik dengan keluarga Lois selama bertahun-tahun, tentu orang ini akan kenal dengan Farzan. Bisa jadi Farzan akan meminta bantuan darinya. Dilihat dari Adam dan Vincent, kedua anak kaya sebelumnya, mereka tampaknya selalu menyewa satu organisasi untuk menyelesaikan perselisihan pribadi mereka. Farzan kemungkinan besar akan menggunakan cara yang sama. Sepertinya aku harus merepotkan Damon kali ini. Mulut Erwin sedikit tersenyum. Dia langsung menelpon Damon dan tentu saja telepon juga dengan cepat terhubung. Damon, aku punya sedikit masalah. Jadi aku butuh kau carikan seseorang yang punya kekuatan di daerah selatan kota. Untuk temui aku. Aku butuh untuk besok nanti. Baik, Tuan Muda. Orangnya akan tiba sore nanti. Kalau masih tidak bisa menyelesaikannya, saya sendiri yang akan turun tangan. Bagus kalau begitu. Setelah Erwin menutup telepon, dia terus melihat informasi industri di bawah nama Farzan dengan penuh minat. Bisa dikatakan industri yang Farzan investasikan semuanya sangat berkualitas. Jika dia merebut semua sahamnya, dia ingin tahu apakah Farzan akan berlutut dan menangis sambil memohon padanya. Setelah memikirkan itu, Erwin sangat menantikannya. Saat sore hari, seorang pria gemuk setengah baya datang untuk mencari Erwin dengan ekspresi gelisah di wajahnya. Setelah menyambutnya, Anita langsung membawanya ke hadapan Erwin sesegera mungkin. Tuan Muda Smith, nama saya Kelvin dari daerah selatan kota. Tapi yang kulakukan sekarang adalah bisnis legal. Tuan Muda Smith boleh mencari saya jika punya masalah di daerah selatan kota. Saya punya lebih dari 200 bawahan yang mengikuti saya.
Saya yakin 100% akan menyelesaikan masalah Tuan Muda Smith secara cepat. Kelvin tampak sedikit gugup saat melihat Erwin. Dia sudah menginjak dunia perebutan kekuasaan di selatan kota selama lebih dari 30 tahun. Tapi justru merasa gugup saat melihat Erwin yang masih muda. Jika reaksinya ini dilihat oleh lebih dari 200 bawahannya, para bawahannya pasti akan terkejut. Saat bicara, Kelvin juga menyikat keringat dari dahinya. Kelvin, jangan gugup. Apa Damon menakut-nakutimu? Lihatlah, dirimu begitu gelisah. Erwin sedikit kehabisan kata-kata. Damon ini benar-benar kurang kerjaan. Sampai membuat Kelvin begitu gugup saat melihatnya. Seolah-olah dia ini adalah harimau yang menggigit orang. Erwin meminta Anita mengambilkan sebuah handuk untuk Kelvin. Tuan Damon tidak menakut-nakuti. Tolong perintahkan saya jika ada masalah. Saya pasti akan menyelesaikannya sekuat tenaga, kata Kelvin sambil menepuk dadanya yang gemuk itu. Bagus. Kalau begitu, bawa semua bawahanmu untuk kepung seluruh hotel Trans Luxury besok siang. Siapkan juga beberapa orangmu untuk masuk dan menyamar sebagai pelanggan. Lalu begitu kami masuk ke dalam kamar pribadi untuk makan bersama, kau cukup awasi dari luar. Erwin berkata sambil mengerutkan keningnya. Jangan khawatir, ini pasti terlaksanakan dengan mulus. Kelvin menjawab dengan menepuk dadanya sendiri lagi sambil menatap dengan tatapan yang tegas. Baiklah, kau sudah boleh pulang. Tapi beritahu aku nomor teleponmu dulu. Sambil berbicara, Erwin menyimpan nomor telepon Kelvin. Saat hendak pergi, Kelvin mengeluarkan sebuah kotak dan menyerahkannya pada Erwin. Berkata dengan sangat sopan. Tuan Muda Smith, ini hadiah kecil yang saya siapkan untuk Anda. Saya harap Anda menerimanya. Erwin tersenyum. Pria gendut ini ternyata cukup baik. Erwin tanpa sadar mengambil kotak itu, lalu membuka untuk melihat isinya. Di dalam kotak terdapat sebuah kartu emas dengan ukiran kuda Nil di atasnya, yang membuatnya sangat bingung. Apa ini? Ini adalah kartu emas berlian dari aliansi bisnis daerah selatan kota yang dipimpin olehku. Siapapun yang memegang kartu ini dapat menikmati layanan prioritas utama di 70% industri daerah selatan kota. Dalam sehari, semua jenis pengeluaran yang tidak lebih dari 200 juta akan digratiskan. Bahkan bertemu dengan organisasi lain juga akan diberi muka. Kelvin sepertinya sudah berusaha keras untuk menyenangkan Erwin. Kartu emas berlian ini setara dengan simbol status sosial teratas di selatan kota. Dengan kartu emas berlian ini, Erwin pada dasarnya bisa berjalan di selatan kota tanpa ada gangguan. Apalagi orang-orang dari organisasi lain juga akan sedikit mengalah saat melihat kartu emas berlian ini, karena ini adalah simbol status sosial. Kembalilah dulu. Erwin menerima kartu emas berlian itu. Dengan kartu emas berlian ini, dia bisa mengunjungi daerah selatan kota dan bergerak bebas tanpa harus takut dengan identitasnya terungkap. Sekitar tengah hari keesokan harinya, Erwin mengantar Lisa dan Lina langsung menuju ke hotel Trans Luxury. Namun Lina sedikit gugup di sepanjang perjalanan. Erwin, kurasa Farzan pasti akan berniat tidak baik padamu. Gimana kalau kita tidak pergi saja? Tampaknya Lina juga merasa bahwa Farzan tidak punya niat baik untuk mengajak mereka makan bersama. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Karena ada aku di sini. Ditambah ada Lisa juga. Siapa yang bisa mengalahkannya? Erwin melirik Lisa di kursi belakang yang sedang menutup kedua matanya untuk beristirahat. Betul juga, Farzan itu paling takut pada Lisa. Melihat adanya Lisa, Lina merasa sangat lega. Mereka segera tiba di hotel Trans Luxury. Begitu Erwin turun dari mobil, seorang pria gemuk yang dikenalnya bergegas kemari dan berkata dengan hormat. Tuan Muda Smith, sudah diatur sesuai keinginan Anda. Ya, kita akan masuk nanti. Kau bisa mengatur beberapa orangmu yang akan menyamar sebagai pelanggan untuk masuk nanti. Kalau terjadi sesuatu, langsung bawa masuk semua bawahanmu. Aku akan memberitahumu ketika saatnya tiba. Kata Erwin dengan datar. Baik Tuan Muda Smith, sesuai perintah Anda. Setelah Kelvin pergi, Erwin berjalan masuk ke dalam pintu.
Lina dengan penuh kasih memeluk lengan Erwin dan berdampingan dengannya. Sedangkan Lisa mengikuti dari belakang dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hotel Trans Luxury ini merupakan hotel bintang 5 yang terkenal di selatan kota. Area hotelnya sangat luas dan terdiri dari 5 lantai. Ini adalah hotel mewah kelas atas yang mencakup tempat makan, tidur, liburan, dan hiburan. Rata-rata orang tidak mampu untuk tinggal di hotel semacam ini. Ketika Erwin dan yang lainnya masuk, ada 2 wanita cantik yang menyambut. Pelayanannya sangat perhatian. Di mana pria itu dan Fiona? Bukannya mereka yang mengundang kita untuk makan bersama? Saat Erwin sedang bingung, Fiona tiba-tiba berdiri dari sofa yang ada di aula dan berjalan ke arah mereka. Erwin, Lina, Lisa, kalian akhirnya datang juga. Fiona menyambut dengan senyum di wajahnya. Tuan Muda Lewis sudah lama menunggu kalian di dalam. Yuk, ikut aku. Saat bicara, Fiona memandu Erwin dan yang lainnya. Fiona, apa Tuan Muda Lewis ini beneran mengundang kita makan bersama untuk meminta maaf pada kita? Lina bertanya dengan naif sambil berjalan. Tentu saja, kalau tidak untuk apa dia mengundang kalian makan bersama kan? Ketika Fiona mengatakan ini, dia merasa sedikit bersalah dan matanya sedikit mengelak. Erwin menyadari perubahan ekspresi Fiona yang berbohong dan sudut mulutnya terangkat tanpa sadar. Fiona bisa menipu Lina, namun tak akan bisa menipu ketajaman mata Erwin. Fiona membawa Erwin dan yang lainnya ke sebuah kamar pribadi mewah dengan dekorasi yang cukup bergaya. Farzan sedang duduk di dalam bersama dengan seorang pria kurus berkulit gelap yang memiliki tatapan tajam. Melihat Erwin dan yang lainnya masuk, Farzan berdiri lebih dulu dengan gembira. Karena Erwin ini akhirnya masuk ke dalam jebakannya. Saudara Erwin, silakan duduk. Farzan tersenyum, berpura-pura sangat antusias, dan mempersilahkan Erwin untuk duduk di kursi. Pada saat yang sama juga mempersilahkan Lina dan Lisa ke tempat duduk. Sepertinya wajahmu sudah sembuh. Hanya 2 hari saja sudah kembali ke wajah pria yang dinafkahi wanita itu. Kata Erwin dengan sedikit mengejek. Tidak juga. Kalau bukan Lisa yang berbelas kasihan padaku, wajahku tidak mungkin bisa sembuh begitu cepat. Farzan menggerakkan giginya diam-diam, tapi masih berpura-pura tersenyum dan berkata dengan sopan. Sedangkan dalam hatinya berpikir untuk mencelakai Erwin nanti. Ngomong-ngomong, apa orang berkulit hitam ini asalnya dari tambang batu bara? Erwin memandang pria berkulit gelap itu dan berkata sambil tersenyum. Faktanya dia sudah tahu bahwa orang ini mungkin bala bantuan Farzan dari luar. Melihat bahwa Erwin dengan bodohnya memperlakukan Kak Goldie seperti orang yang keluar tambang batu bara, Farzan diam-diam mentertawakan Erwin. Anak miskin dari pedesaan ini bahkan tidak mengenal Kak Goldie dari selatan. Tapi itu termasuk hal yang bagus juga, karena nantinya akan diperlihatkan seberapa hebatnya Kak Goldie itu. Ah, ini Kak Goldie. Kak Goldie, aku juga mengundangnya untuk makan bersama. Farzan memperkenalkan. Ternyata Kak Goldie, maaf tidak sopan. Kata Erwin dengan berpura-pura, tapi yang terfikir dalam hatinya adalah pria ini ternyata benar-benar meminta bantuan Kak Goldie. Tapi untungnya dia juga meminta bantuan Kelvin. Kalau tidak, jebakan Farzan kali ini mungkin akan berhasil. Tidak apa-apa. Kau pasti orang yang memukul Tuan Muda Lois kan? Pukulanmu benar-benar kejam sekali ya. Kata Goldie dengan nada permusuhan. Iya, suara tamparan juga keras. Kenapa? Kak Goldie mau bantu balas dendam? Kata-kata Erwin tidak mau kalah. Dan Erwin bahkan menatap dengan tatapan provokatif. Dengan sengaja menguji untuk melihat reaksinya. Kau cukup berani. Kak Goldie mengacungkan jempol pada Erwin dan menunjukkan sedikit rasa apresiasi di wajahnya. Tetapi dia juga sedikit marah. Karena ada orang yang berani bersikap sombong di depannya. Jadi dia pasti akan memberi pelajaran pada anak sombong ini. Terima kasih atas pujiannya. Erwin tersenyum. Mereka baru saja saling menguji satu sama lainnya. Nah, karena semuanya sudah sampai di sini, biarkan pelayan menyajikan makanan dulu.
Farzan berpura-pura menyambut dengan tenang. Begitu pintu kamar terbuka, pria berpakaian pelayan masuk ke kamar pribadi sambil membawakan hidangan. Masing-masing pelayan pria ini kekar dan kuat. Setelah meletakkan makanan yang ada di tangan ke atas meja, mereka masih berdiri di dalam kamar pribadi dan sepertinya tidak bermaksud untuk keluar. Erwin melirik para pelayan ini. Masing-masing dari mereka adalah pria muda dengan tubuh kekar. Dilihat saja sudah tahu bahwa mereka ini terlatih, dan jumlah mereka totalnya 10 orang. Melihat ini, Lisa mengerutkan kening dan mengingatkan Erwin dengan suara pelan. Sepupuku, orang-orang ini sudah terlatih. Aku tahu. Erwin mengangguk. 10 orang ini kemungkinan besar adalah anak buah Kak Goldie yang diatur untuk berurusan dengannya nanti. Kemudian Erwin tersenyum dan bertanya dengan sedikit provokatif. Para pelayan di hotel ini cukup unik ya. Biasanya para pelayan di hotel itu wanita muda yang cantik. Tapi hotel ini justru semuanya laki-laki. Terlebih lagi tubuh mereka kekar semua. Ini adalah pelayanan kelas atas. Dan biasanya mereka hanya melayani tamu terhormat. Farzan menjawab dengan senyuman dingin. Lihat saja, bagaimana nanti aku menyiksamu nanti. Batin Farzan. Hajar mereka! Bersambung